Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Jumat 15 November 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama lain. Dan kita juga akan mereview dari satu hari kemarin yang sudah kita mappingkan, sudah kita analisakan bagaimana peluangnya, bagaimana potensi yang bisa kita dapatkan di satu hari kemarin dari beberapa pair utama. Ya tentunya khusus kita di XAU kita akan lihat apakah ada peluang yang maksimal ya. Apakah ada potensi yang bisa kita gunakan untuk menempatkan entry point dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Tentunya kita nanti akan menjelaskan bagaimana secara umum gambarannya, terlepas dari cocok atau tidaknya mungkin teman-teman di sana yang tentunya mempunyai style masing-masing. Ini sebagai informasi tambahan, siapa tahu bisa menginspirasi. Baik, kita hari ini akan memulai memetakan. Kita akan mereview dulu. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya supaya lebih awal kita bisa mendapatkan video-video kami terbaru. Kita mulai dari emas dulu. Satu hari kemarin kita perkirakan di area warna orange yang bawah ini sebagai area ujinya untuk menguji tentunya kekuatan bearish. Ketika ditutup lebih rendah nanti, maka kita siapkan di posisi sell ya. Di sellnya 2555 55.15. Namun jika ternyata di area ini tidak bisa ditutup lebih rendah, kita siapkan di 2571 untuk posisi buy-nya dengan target 2578 dan 2588. Sementara untuk area tebal warna oranye di atas, ini area jenuh sekaligus menjadi area uji bullish-nya. Di awal sebelum market bergerak terlalu jauh, kita menempatkan seperti ini ya. Kemudian ternyata tidak memantul lebih signifikan dari area support yang kita tandai ya. Sehingga yang menjadi potensi adalah posisi sell ya, yang menjadi potensi adalah posisi sell. Ada sempat kemarin yang mungkin karena tidak tahu bagaimana tekniknya, yang tahu itu yang difahami ketika entry kemudian harus sesuai, ketika entry sell harus turun, ketika entry buy harus naik. Nah, mindset seperti itu, cara seperti itu kalau masih ada di dalam teman-teman semuanya, tentunya akan sulit nanti bertahan di dalam kita menjalani dunia trading ini. Ya, biasakan ketika market kemanapun kita sudah siap. Artinya ketika sudah tidak sesuai, maka sudah kita terima dengan batasan yang sudah kita siapkan di sana. Atau mungkin kita bisa ya bisa melakukan recovery yang jauh lebih baik sehingga kondisi yang berbalik pun bisa berubah menjadi profit juga. Nah, tentu kalau kita hanya entry kemudian sesuai, artinya analisa itu harus cari yang valid, yang sesuai, mungkin tidak cocok untuk menekuni dunia trading karena tidak akan pernah ketemu nanti analisa itu yang valid, yang akurat dan sebagainya, yang bahkan yang cari yang pasti-pasti. Mungkin salah alamat kalau masih menekuni dunia trading dengan mindset seperti itu. Selama itu belum dirubah, maka akan sulit nanti survive. Nah, terlepas juga dari benar atau tidak ya, kebetulan ini ketika sell tersentuh ada sempat koreksi naik. Nah, ini ada sebagian yang
mungkin yang tidak ngerti cara mengatasi atau tidak mempersiapkan recovery-nya, tentu pasti begitu. Itu petunjuknya naik, ternyata malah turun. Ya, kan ini simulasi dengan satu kriteria ya. Ini naik, itu simulasi kan gitu. Kalau ternyata tidak menembus area supportnya ini. Jika itu tidak terpenuhi, maka aspek lain bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan. Jadi jika ini break, maka akan lanjut turun. Jika ini tidak, maka akan naik. Jika kalau naik, berarti posisi kita di sini, mulai di sini. Nah, ini targetnya sampai di sini. Namun jika ini tidak terpenuhi, kita akan masuknya di sini, bukan di sini. Nah, kalau kita seperti ini, kita kasih garis ke atas ini langsung buy, ya salah sendiri. Apa dasarnya, apa kriterianya, dan apa triggernya. Nah, kalau itu menjadi bagian dari aturannya, ya silakan. Tapi kita memberikan satu syarat dulu. Syarat itu jika betul-betul ini memantul dengan signifikan, itu kita tandai di sini. Bagaimana kita bisa menempatkan di situ yang signifikan? Ya, silakan dipelajari bagaimana membaca trigger untuk entry. Di situ kita jelaskan semuanya, bagaimana cara kita entry yang berlanjut atau berbalik dan seterusnya. Nah, kebetulan kemarin begitu tersentuh, hanya koreksi kecil dan terus bergerak sampai di target yang kedua. Setelah target yang kedua selesai, tentu ini sudah tercapai, posisi buy itu sudah selesai, posisi sell juga tercapai dengan baik. Maka teman-teman mungkin masih menunggu ini mau kemana. Nah, selanjutnya kita membuat update-nya di sini. Nah, kita update setelah sudah tercapai posisi target itu ya. Nah, posisi target tercapai, dari situ kita membuat satu simulasi lagi dari ini berpeluang akan memantul kembali. Kita tandai area supportnya ini dengan warna yang highlight ya, sebagai bentuk nanti pengujian. Ketika dia turun, kita uji di situ apakah mampu break apa enggak. Kalau tidak mampu break, betul-betul sesuai dengan yang kita mappingkan sampai di kira-kira area ujinya. Nah, kita menempatkan posisi buy, itu marketnya masih belum bergerak, masih belum terlalu jauh, sehingga kita menempatkan buy-nya di 2553 lagi. Kemudian targetnya 2561 dan 2570. Kemudian malamnya terus bergerak naik. Nah, ini bahkan target itu tercapai dengan baik. Jadi satu hari kemarin kalau teman-teman betul-betul mengikuti dengan baik, saya pastikan 2 transaksi itu maksimum dan bahkan lebih dari cukup. Ya, karena target pertama pun kita lebihkan dari kondisi biasa sampai 800 lebih, 80 pips lebih, biasanya kan tidak sampai. Bahkan sampai di target dan mendekati area ujinya. Habis itu sudah terlalu larut dan mulai konsolidasi. Kemudian di sisi lain ya, kita coba lihat di euro kemarin. Nah, euro kemarin kita perkirakan juga masih akan bergerak turun dengan area titik entry-nya di 1.0522. Targetnya tercapai walaupun tidak sampai kedua, tapi sudah lebih dari cukup. Kemudian di pound sterling ya, pound sterling US dollar, kita juga dapat peluang dari sell-nya ya, sekalipun mungkin kita belum exit di sana. Yang berlaku adalah recovery di 150 sampai 200, sampai di ujungnya pun kita bisa berakhir dengan profit. Dari pound sterling Jepang yen, dari pound sterling USD, kita pound sterling ke Jepang yen ya, kita perkirakan naik kemudian turun itu sampai di area di sini dan pada akhirnya kembali naik. Nah, kalau Jepang yen kebetulan ini persis ya, begitu naik kemudian sampai di levelnya memantul
Di bawah itu kita area kasih tanda warna oranye itu sebagai targetnya, karena di situ berpeluang memantul kembali ya. Kebetulan ini selnya di 197 dan persis di targetnya, akhirnya memantul kembali ya. Dari situ tentu kita bisa dapat peluang yang maksimumnya. Mungkin itu saja yang kita bisa review, sudah kita jalani sama-sama. Tentunya teman-teman tidak usah cari alasan, karena sudah dimonitor, sudah kita sama-sama lihat bagaimana kondisi real time-nya, kemudian bagaimana analisanya, tinggal kita sendiri yang menempatkannya. Kira-kira menempatkannya sesuai apa enggak, nah, itu masing-masing. Nah, kita akan kembali memetakan untuk hari ini, 1 hari ke depan kira-kira kemana ya. Kalau kita amati dari time frame daily-nya, itu ada kekuatan yang mulai melemah dari sisi bearish-nya. Kemudian dari sisi strukturnya ini juga masih koreksi ya, tidak ada kekuatan yang jauh lebih besar dari bullish yang terdekatnya. Di 5 bulan terakhir pun masih belum ada yang lebih kuat ya, masih didominasi oleh bullish sekalipun koreksinya panjang. Nah, kemudian di time frame weekly-nya ya, hari ini karena terakhir di akhir pekan, tentunya akan segera ditutup satu candle di time frame weekly ya. Perhatikan di weekly-nya, karena sudah kita lihat ya, ini kekuatan satu pekan ini didominasi oleh bearish. Kemudian saat ini berada di bawah ya, tentu untuk berubah menjadi warna hijau ini sangat kecil sekali. Karena itu kemungkinan kalaupun dia koreksi naik ya tidak akan terlalu signifikan, tidak akan mengubah dari merah menjadi hijau ya, sehingga kita nanti akan lihat dari time frame yang lebih rendah, karena di time frame besarnya ini masih momentum bearish ya, masih momentum bearish. Tidak ada petunjuk khusus untuk terus ke bawah karena masih sementara. Di time frame daily sudah ada indikasi mau naik. Di time frame H4 ini juga sama, ada indikasi mau naik. Sekarang kita lihat di H1-nya. Di H1-nya juga demikian. Kalau kita amati, setelah dari tren turun panjang, kemudian sempat datar, kemudian turun lagi, kemudian naik. Nah, sekarang ada koreksi kecil. Nah, kita perkirakan setelah ini akan kembali bergerak naik. Kira-kira akan seperti ini, kemudian nanti akan koreksi lagi dan akan kembali naik ya. Kita akan simulasikan seperti ini. Ini tentunya tidak serta-merta harus seperti ini ya. Nanti begitu naik kita akan uji di area resisten. Kemudian nanti naik lagi, diuji lagi, resisten lagi, dan seterusnya. Kalaupun retest nanti kita lihat lagi. Nah, sementara kalau nanti ternyata simulasi pertama ini tidak sesuai, maka kita simulasikan yang kedua, karena tidak terpenuhi, bahkan tidak sampai menyentuh area resistennya. Maka nanti kita akan uji kekuatan turunnya, kita akan uji kembali kira-kira seperti apa, apakah nanti akan kuat turun lagi atau justru akan memantul lagi berada di area supportnya. Kita coba gambarkan ya. Kemudian hari ini Jumat, akhir pekan, daily range-nya yang kemarin pendek, maka kita perkirakan jauh lebih panjang. Hari ini jauh lebih panjang. Sementara untuk daily range pertama kita gunakan yang di sini, kemudian nanti selanjutnya kita gunakan daily range yang berikutnya di sini. Kalau ternyata
sudah dilewati atau sudah ditutup lebih jauh. Nah, karena berpeluang bergerak naik, kira-kira nanti kita uji di area warna ungu di sana sebagai area uji yang terdekat. Ya, kemudian kalau nanti ternyata masih kuat, barulah kita sampai pada titik yang jauh lebih tinggi ya. Di mana itu kita perkirakan di sana. Oke. Itu kita tandai warna merah dulu sebagai batas maksimum. Oke, kemudian kalau dia bergerak turun nanti kita akan perkirakan ya. Lihat sisi sebelah bawah. Kita akan tandai di situ sebagai area jenuhnya, kehati-hatian kita di situ. Tandai warna merah, kita blok agak tebel biar nanti lebih detail di time frame yang lebih kecil. Oke, kita buat sketnya dulu, baru nanti kita menempatkan entry point-nya ya. Oke, sementara karena ini masih koreksi kecil ke bawah dan akan berpeluang naik, kita akan mengukur dengan jarak resistennya dengan runningnya ternyata cukup jauh sehingga kita menempatkan posisi buy-nya tidak sampai di atas levelnya ya. Nah, kita cukup agak naik dengan simulasinya ini sudah lebih dari setengah merahnya dan jaraknya juga masih realistis, masih masuk akal, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Maka kita menempatkan posisi buy di 2573.60 ya. Bagaimana kita menempatkan di situ? Ya tentu selain kita membaca peluang terdekatnya, ini juga subjektivitas sesuai dengan pandangan kita ya. Teman-teman mungkin punya pandangan lain, menempatkan di tempat lain silakan, tidak ada yang salah. Kemudian untuk targetnya kita ambil yang lebih dekat dulu, di kira-kira di sini berapa ini ya, terlalu jauh, turunkan sedikit. Sebelah kiri ada sumbu, kita taruh di sana, kita masuk di 2581. Target lebih tinggi dari kondisi normal 2581.64 ya. Kemudian ketika tidak ada tanda-tanda berbalik, masih kuat momentum bullishnya, nah kita akan kembali targetkan di 2589. Ini sudah cukup tinggi, sudah lebih dari cukup untuk transaksi buy-nya karena sudah melebihi atau sudah jauh lebih banyak dari kondisi target normalnya. Kemudian hari ini maksimum dulu, kita maksimumkan dulu untuk area jenuh, kita perkirakan di kisaran 2612 ya. Ini area jenuh pertama di 2612. Kenapa kita gunakan 1 dan 2? Karena hari Jumat tentunya ada banyak news nanti malam ya. Sehingga peluang untuk sampai ke sana sangat terbuka lebar sekali. Sehingga kalau nanti dia break, maksimum kita tempatkan di itu ya, di warna merah di situ. Kalau kita tandai dengan garis kira-kira di situlah ya. Saya akan menggunakan ini sebagai area jenuh yang kedua, area maksimal untuk buy-nya.
untuk naik ya maksud saya ya. Untuk jenuh pertama berada di sini kondisi normal ya. Nanti jika hanya normal berarti di sini. Kemudian jika tidak terpenuhi ya, jika tidak terpenuhi pergerakan naiknya hingga area resisten, bahkan di area target mungkin sampai di situ sudah mulai berat, sudah mulai berbalik. Ya tentu nanti kita menguji lagi di area supportnya ya, di area support nanti ketika tidak bisa ditembus maka akan memantul begini. Tapi ketika ditembus atau bahkan saat ini tidak mampu lebih tinggi lagi, maka kita simulasikan dia akan mulai bergerak turun lagi, akan kembali ke track yang beberapa hari terakhir ya, yakni pergerakan turun ya. Sehingga untuk bergerak turun kita uji dulu di kisaran 2556. Jaraknya sekitar 1000 karena jaraknya cukup jauh, kita menempatkan posisi sell dulu untuk memanfaatkan sampai di space untuk koreksinya ya. Kita tempatkan agak mendekat. Oke, kita menempatkan posisi selnya di 2561. Jaraknya jangan terlalu dekat. Turunkan sedikit. Ini untuk posisi selnya kita manfaatkan sampai di area koreksinya atau area ujinya di 2561.00. Kemudian targetnya berada di area retracementnya, lebih dilebihkan sedikit. Oke, di kisaran targetnya di kisaran 2553 dulu. Lalu yang kedua kita agak maksimalkan sampai di kisaran 2545. Ya, target yang pertama kita agak mendekat di 2553.60. Kemudian target berikutnya mendekati supportnya 2545.10. Untuk area jenuhnya hari ini yang terdekat kita akan menempatkan di 2522. Ini area jenuhnya. Di 2522.35. Ini kita tandai sebagai area jenuh pertama. Kemudian yang kedua, karena sekali lagi ini akhir pekan bisa berpeluang jauh lebih panjang, bahkan bisa sampai di 24.99 ya, area maksimum untuk selnya, untuk turunnya maksimum. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu mendapatkan sedikit gambaran. Jangan dilihat ini sebagai signal yang harus diikuti, yang harus serta-merta diikuti angkanya, tetapi minimal teman-teman bisa meraba sendiri, menentukan sendiri dengan gambaran-gambaran yang ada itu untuk menyesuaikan bagaimana style kita, bagaimana waktu longgar kita, kriteria kita dan seterusnya, sehingga betul-betul nanti mendekati tingkat probabilitasnya. Tidak perlu kita target muluk-muluk, yang terpenting sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai yang kita sudah skenariokan. Terlepas dari itu benar atau salah, yang penting kita belajar konsisten menjalankan sistem trading kita. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pekan depan. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimal ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.